Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mahasiswa semua ya yang tergabung di kelas teknologi multimedia. Selamat berjumpa kembali. Kita ada di minggu yang kelima ya, saudara, minggu kelima. Nah, hari ini yang akan kita coba bahas itu tentang suara ya. Saya akan tentang suara. Oke. Nah, di antara Anda pasti sudah pernah mendengar ya, sudah pernah mendengar apa sih suara itu. Secara harafiah suara ya, apa namanya, bunyi yang bisa kita dengar ya. Tapi secara definisi keilmuan, kepakaran, ya, bahwa suara itu adalah sebuah sinyal analog ya dari getaran suatu benda ya dengan amplitudo. Amplitudo itu daya rambat yang berubah secara kontinu terhadap waktu yang merambat melalui sebuah media. Medianya apa? Udara ya, Saudara. Nah, jadi suara itu merupakan sinyal analog ya, ada sumbernya, kemudian dipengaruhi oleh amplitudo, memerlukan media transmisi udara, kemudian juga akan diterima oleh si penerimanya ya. Kan masuk telinga, kemudian diolah oleh otak. Nah, kita bisa berpikir, oh ini suara apa gitu ya, suaranya dari mana dan sebagainya. Nah, kalau kita ilustrasikan pada sebuah gambar berarti apa? Ada benda bergetar ya, benda bergetar, kemudian dipengaruhi oleh tekanan udara, kemudian melewati suatu gelombang ya. Udara ini ada gelombang, kemudian ada penerimanya, ada pendengarnya. Nah, kalau suara tidak melalui udara, itu suara nggak bisa bergerak, nggak bisa merambat gitu istilahnya. Jadi suara itu bisa merambat kalau ada udara. Artinya di ruang hampa udara, suara nggak bisa merambat. Cahaya bisa ya, tapi kalau suara nggak bisa. Cukup jelas ya. Nah, konsep dasarnya bahwa suara kan dihasilkan oleh suatu benda, getaran benda. Selama bergetar, perbedaan terjadi. Ini kan ada perbedaan tekanan, saudara, di udara ya. Makanya ada istilah pola osilasi, saudara, yang dinamakan sebagai gelombang. Kalau Anda dengar di apa namanya di radio itu kan ada gelombang ya. Nah, gelombang. Gelombang punya pola yang sama berulang gitu kan pada interval tertentu, namanya apa? Periode. Kebanyakan suara kan merupakan gabungan sinyal ya. Oke, tapi suara murni secara teoritis itu dijelaskan dengan kecepatan osilasi. Jadi ada satuan kecepatannya. Ya, mungkin yang belajar fisika dulu pasti tahu ya, diukur dalam apa? Dalam hertz dan amplitudo atau kenyaringan bunyi ya. Penyaringan bunyinya namanya desibel ya. Kalau zaman-zaman dulu, speaker zaman dulu tuh, kalau kami bikin speaker ya, gitu kan. Kalau dulu jarang speaker jadi mahal, saudara ya, nggak ada speaker plastik, pakainya speakernya kayu gitu kan. Semakin kualitas kayunya bagus, waduh suaranya semakin enak, semakin empuk ya. Itu satuannya dB gitu. Berapa dB kita mau bikin speakernya ada ya, sekian in, sekian dB ya. Nah, itu kita kutak-katiknya di situ ya. Kalau sekarang kan udah jadi, ya, udah jadi. Nah, sekarang kita lihat nih, suara yang bisa didengar oleh kita semua itu ada dalam batasan 20 Hz sampai 20 kHz. Ya, saya ulangi ya. Jadi batas frekuensi bunyi yang bisa didengar oleh kita itu batasannya ada di 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Pada amplitudo umum ya, dengan berbagai variasi dalam kurva responnya. Nah, 20 Hz itu merupakan nada terendah. Basisnya 20 Hz yang kita bisa dengar, dan 20 kHz merupakan nada tertinggi yang kita bisa dengar. Nah, kan kita tahu ya, suara di bawah itu atau di atas itu kita nggak bisa dengar. Tapi ada beberapa apa namanya makhluk hidup yang lain yang bisa mendengar ya. Pakai apa, ultrasonik gitu ya, kayak apa namanya, kelelawar itu kan bisa mendengar di bawah itu ya. Kita nggak bisa dengar, mereka bisa dengar gitu ya. Ikan paus juga sama ya, bisa bisa di atas 20 kita nggak bisa dengar, mereka bisa dengar dan sebagainya. Oke ya. Nah, secara apa namanya, secara kontinuitas gitu kan, itu suara dibedakan jadi dua, saudara. Yang pertama ada suara periodik, yang kedua non periodik. Yang periodik itu continue.
getaran yang dihasilkan sama. Wah, gitu ya. Musik gitu ya, burung bernyanyi dan sebagainya. Nah, yang non periodik ini yang apa namanya? Suaranya nggak continue gitu, bisa nggak berlanjut, bisa nggak berulang. Contohnya apa? Orang batuk gitu ya, orang bersin, percikan ombak, angin dan sebagainya ya. Mungkin juga ini Anda sudah pernah pelajari dulu kan di SMP, bahkan ya SD apa SMP gitu pelajaran IPA gitu. Ya, nah kalau kita melihat pada rumus ya, ya ini konsep dasar nih saudara ya, konsep dasar. Suara berkaitan apa? Dengan frekuensi. Makanya kalau kalau Anda di radio kan frekuensi sekian sampai sekian gitu ya. Kalau kita main apa? Main radio panggil itu kan ada juga ada ya. 50 meteran gitu kan. Zaman dulu ya. Nah, ini ada frekuensinya gitu. Sudah dirumuskan dalam apa? Satu banyaknya periode dalam 1 detik. Satuannya hertz ya atau cycle per second ya. CPS. Panjang gelombang suara, wavelength itu dirumuskan V dibagi F, di mana V adalah kecepatan rambat bunyinya, F itu frekuensinya. Gitu ya lah. Contoh ya berapa panjang gelombang untuk gelombang suara yang punya kecepatan rambat 10 m/s dan frekuensi 50 Hz. Jawabnya ya ini ya. Tinggal cek aja ya. V dibagi F 10 bagi 50 ya. Nah, ini contoh untuk ngitungnya nih Saudara. Ya, ini untuk ngitungnya. Nah, kemudian kalau kita lihat pada apa namanya? Pada aturan ya, skala frekuensi berarti apa? Ada suara yang di luar di luar batas kemampuan kita untuk mendengar. Yang pertama ada infrasound, infrasonik ya. Infrasonik. Ya makhluk hidup lain ada yang bisa mendengar di batas 0 sampai 20. Kalau 0 emang nggak kedengeran ya Saudara ya. Ya minimal 0,1 gitu lah ya ada angkanya. Kalau 0 kan nggak ada suara. Nah, pendengaran kita ada di mana nih? Oke, ada di sini ya. Ini ada di apa namanya? Di ini ya. Nah, nih ada di ya, ini saya kasih tanda ya. Nah, di luarnya apa? Ultrasound ya, 20 kilo sampai 1 GHz ya, kemudian 1 giga sampai 10 terahertz ini adalah hypersound ya, hypersound. Manusia membuat suara dengan frekuensi 50 Hz sampai 10 kHz. Sinyal musik frekuensinya 20 sampai 20 kHz. Jadi sebetulnya ini memang sudah ada takarannya ya untuk kita bisa mendengar suara. Ya, sistem multimedia menggunakan suara yang berada dalam range pendengaran manusia. Jadi gini, kalau kita bikin suara di aplikasi multimedia yang kita buat, yang kita hasilkan, kemudian suara yang dihasilkan di luar ini, di luar batas pendengaran ya otomatis nggak kedengeran, saudara. Ya, nggak kedengeran ya. Oke, jadi suara yang berada pada range manusia sebagai audio ya dan gelombangnya akustik signal. Suara di luar range pendengaran manusia dapat dikatakan sebagai apa? Noise. Ya, suara yang getarannya nggak teratur dan tidak berurutan, nggak dapat didengar. Tapi sekali lagi ya, di luar kita ada yang bisa mendengar, saudara. Jelas ya? Oke, nah kemudian selain tadi frekuensi, ini ada amplitudo. Nah, amplitudo itu keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Ya, satuan amplitudo desibel tadi. Bunyi mulai rusak telinga kalau volumenya lebih besar 85 dB. Ya, dan di atas itu sampai 130 dB akan mampu buat hancur gendang telinga. Contoh apa? Suara ledakan, suara mercon tuh saudara, mercon taruh di telinga jeder gitu kan, hancur gendang telinga kita. Ya, makanya kan ada yang kalau kalau saya pernah ya dulu mendengar suara kenceng banget itu sempat hilang gitu, bahaya tuh saudara sebetulnya ya. Gitu. Nah, itulah di luar batas kemampuan kita untuk mendengar, saudara. Ya, kemudian velocity ya, velositas, kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga. Ya, satuan yang digunakan M/S. Ya, satuannya. Oke ya.
Kemudian sekarang kita akan melihat bagian berikutnya adalah representasi suara. Kalau representasi itu bagaimana sih suara itu bisa disajikan gitu, saudara ya? Itu kan bisa didengar gitu loh, sampai kedengaran tuh bagaimana? Nah, dikatakan bahwa gelombang suara analog itu nggak bisa langsung dipresentasikan pada komputer. Nggak bisa ya, saudara. Kenapa? Karena komputer kan digital sifatnya. Nah, suara yang ada di perangkat komputer kita, ini merupakan hasil dari apa? Convert, nah gitu ya, konversi dari representasi analog atau suara yang sesungguhnya melalui record dan sebagainya ya yang disimpan dalam kode digital komputer. Nah, kalau kita melihat di sini ini hasilnya nanti komputer digital. Nah, ya jadi gelombang suara itu dimanipulasi sehingga dapat diubah ke dalam bentuk digital. Cukup jelas ya. Jadi komputer itu kalau nerima data dia analog, saudara ya. Analog, nah diolah dalam bentuk digital. Gitu. Sama kayak orang telepon ya, saudara. Orang telepon kan itu apa? Analog ya, gitu kan? Nah, bisa diterima di komputer gimana? Ya di-convert. Ya, makanya kalau kalau istilahnya apa ada kalau dulu ada modem ya, modulator, demodulator. Lah itu alat untuk mengubah dari sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Gitu. Makanya ada perlu modem gitu. Karena kita menyajikan dalam bentuk analog tapi komputer nggak ngerti. Nah, itu perlu diperlukan alat modem. Ya. Baik, komputer ini ngukur amplitudo pada satuan waktu. Ya, untuk menghasilkan angka tiap satuan pengukuran dinamakan dengan sampel. Nah, kalau kalau encoding tahu ya, saudara ya? Oke, encoding itu apa? Encoding itu ngubah data hasil pencuplikan ke dalam bentuk binary untuk disimpan ke dalam komputer. Nah, ini mungkin saya perlu menanyakan dulu ya secara umum. Ada yang apa namanya? Eh, ada yang belum tahu tentang sistem binary nggak? Ya, jadi komputer itu sebetulnya mengenal apa namanya kode yang diproses itu dengan pola binary. Binary itu adalah sistem bilangan dasar 2 yang terdiri dari 2 simbol, 0 dan 1, ya. Nanti silakan Anda baca pengenalan tentang komputer ya. Pengenalan komputer itu sebetulnya ada satuan bilangan tuh ya, ada oktal, desimal, heksadesimal, binary salah satunya. Gitu. Itu encoding ya. Jadi encoding itu diubah gitu. Dibongkar dulu kodenya, diubah supaya bisa disimpan oleh komputer. Ya, kalau enggak ya nanti nggak bisa dimunculkan ya. Kemudian sekarang kita akan melihat audio. Apa sih audio itu, saudara? Jadi kalau Anda mendengar audio, ya apa sih audio? Ada video, ada audio gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang bawahnya dulu ya, saudara, yang bawahnya dulu. Audio itu merupakan representasi dari suara analog. Suara realnya menjadi suara digital dalam komputer. Gitu ya, melalui rekaman gitu kan, dalam formatnya banyak. Kalau sekarang kan ada MP3, MP4 dan sebagainya lah ya. Formatnya macam-macam ya, ada yang format CD dan sebagainya kan. Itu audio. Jadi audio itu adalah gini, audio itu adalah suara yang kita dengar yang sebetulnya dia sudah diubah gitu dari analog ke digital tuh audio namanya. Oke ya. Nah, sekarang yang atasnya. Istilah ini juga bisa dipakai untuk apa? Menjelaskan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses recording, transmisi ya, sistem pengambilan ya, kita meng-capture suara, sambungan transmisi yang membawa sound, amplifier dan sebagainya. Makanya ada istilah audio. Jadi sebetulnya kalau kita dengar audio, audio itu adalah representasi dari analog suara realnya ke suara digital. Ya, kalau ini nih saya ngerekam nih saudara ya, saya merekam di dalam apa namanya ke dalam media video nih ya, ini rekam. Nah hasil rekaman saya itu apa? Ini saya munculin analog kan saudara ya, analog. Dia masuk ke rekaman, diubah di encoding gitu loh ke dalam sistem biner tadi. Ya.
Lah nanti dimunculkan dalam bentuk suara, dari digital muncul lagi. Nah, kan formatnya macam-macam ya formatnya. Nah, macam-macam audio ya, ini sih kayaknya Anda udah pernah dengar lah ya, gitu kan, audio visual, audio streaming, audio respon ya, audio modern racer dan sebagainya ya. Silakan nanti dibaca aja lah ini. Ya, baca aja hal-hal yang mungkin nanti Anda perlu cari tambahan referensinya, silahkan dicari gitu. Ya, ini kan sudah ada nih. Ya, silakan ya, tinggal dicari lah nanti tinggal tambahkan sendiri gitu kan. Kemudian ini ada istilah ya, ada ADC ya. Sebetulnya ini metode lama, Saudara ya. Metode lama. Jadi proses mengubah gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu disebut juga sampling tadi ya. Nah, sehingga menghasilkan tadi digitalisasi suara. Ya. Nah, sampling rate-nya kan diambil dalam satuan detik ya. Oke ya, standar sampling itu 44,1 kHz untuk audio CD ya, 11, sekian untuk diucapkan. Ya, jadi katakanlah gini, Saudara ya, katakanlah memang makanya gini, kalau Anda dengar dengar suara ya, audio katakanlah, itu sangat bergantung dari apa? Dari apa? Dari kualitasnya. Ya, seenak-enaknya MP3, Saudara, seenak-enaknya MP4 itu nggak lebih bagus suaranya dari format CD suaranya. Ya, tetap lebih jernih, ya, tetap lebih jernih suaranya. Ya, oke, memang wah enak kok ini. Oh, padahal kalau kita mendengar dulu ada Laserdisc namanya Saudara. Wah, Laserdisc itu suaranya ya piringan hitam tuh Saudara. Itu suaranya bening banget. Ya, ngelihat film menggunakan Laserdisc sama film Anda menggunakan MP4, wah jauh, Saudara ya, jauh. Zaman-zaman dulu tuh orang mengutamakan kualitas sebetulnya. Kalau orang zaman sekarang memikirkan apa? Memikirkan simple. Ya, teknologi kan berkembang pesat, Saudara. Ya, berkembang pesat. Baik, ya, kemudian digital tuh analog ya. Rekonstruksi kembali analog yang berasal dari digital gitu. Ya, jadi terima sinyal ya, pulse code modulation, kemudian ini PCM kan representasi digital ya dari analog, gelombangnya disampel dan sebagainya ya. Nah, yang nemukan ini namanya adalah Alex Reeves ya. Contoh DAC, soundcard, CD player, iPod dan sebagainya. Ya, ntar cari-cari sendiri ya tambahannya. Ya, ini gambaran ya, Saudara, ini gambaran aja lah ya, gambaran silakan nanti kalian coba lihat-lihat gitu ya, ini gambaran-gambarannya yang mengilustrasikan bagaimana suara itu katakanlah dimulai dari ditangkapnya suara, kemudian sampai dikonversi ya, sampai memunculkan apa namanya bunyi. Ah, itu ya. Silakan ya. Tinggal dilihat aja ini. Kemudian ada istilah sound system. Sound system kalau yang senang musik ya, senang alat-alat amplifier gitu kan Saudara ya, senang musik, wah pasti istilah sound system itu nggak asing ya, nggak asing. Sound system itu kan sistem suara, namanya juga sound system ya, sistem suara. Nah, sebetulnya gini, konsep dari sound system itu untuk ngambil gelombang suara. Sound system tuh Saudara ya, ngambil gelombang suara lalu dikonversi jadi arus listrik. Dimanipulasi sesuai dengan yang diinginkan, ya kemudian munculkan lagi ke gelombang suara gitu logikanya. Ya, betul ya? Manusia ngerekam, masukin ke alat, ke pengeras suara, betul ya? Mixing tuh Saudara bla 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 bla, itu kan listrik ya? Muncul lagi, betul nggak suaranya? Kok bisa lebih enak ya? Gitu kan. Orang nyanyi nggak pakai mic nggak enak, betul ya? Nah, setelah pakai mic, ya orang karaoke itu sebenarnya, ya, saya nggak begitu suka karaoke, terus terang aja.
nggak begitu suka ya karaoke itu saudara ya. Makanya di rumah sih saya nggak ada perangkat karaoke. Kan ada orang yang senang nyanyi gitu kan. Karaoke suara jelek jadi bagus saudara. Suara bagus jadi jelek karaoke itu. Ya, jadi saya jarang menggunakan karaoke. Kalau saya nggak suka ya. Ke tempat karaoke juga dihitung pakai jari lah ya. Teman ngajak ya nyanyi gitu-gitu doang ya. Gitu kan. Malas juga mending nyanyi sendiri ya karena saya bisa musik nyanyi dewek gitu kan saudara. Ya perasaan enak aja gitu kan pakai sound lebih enak lagi suaranya ya. Lebih enak lagi suaranya. Ya ini kira-kira apa namanya sistem suara ya saudara. Gitu kan. Jadi kalau ini kan proses sebetulnya kenapa? Menguatkan, ada penguatan ya. Orang bicara kenapa kok menggunakan mikrofon. Mikrofon tuh itu ada lembar seperti lembar kertasnya saudara ya, atau lembar plat yang tipis sekali saudara ya. Saya pernah lihat pembuatan mikrofon di TV itu. Ya sebetulnya itu gitu kan. Ya itu kertasnya bergetar, dia pakai dengan apa namanya perangkat itu menghasilkan sesuatu dan dikuatkan tadi ya. Namanya juga loudspeaker ngubah sinyal listrik ya, balik lagi sehingga dapat didengar telinga manusia. Itu sebuah proses, sebuah proses. Itu sound system sebetulnya. Nah, semakin baik alat mixingnya, amplifiernya gitu ya, wah sekian tumpuk gitu kan, berapa saringan ya, ya suaranya akan lebih jelas dan lebih lembut. Disaring lagi, terus. Nah ini yang memang perlu untuk Anda ketahui ya. Jadi kalau yang senang-senang sound mah kayaknya udah ngerti lah gitu kan, sound system ya. Oke, kemudian sistem suara sederhana itu terdiri dari dua jenis komponen. Kayaknya kalau yang bawa amplifier saya nggak usah jelasin lagi ya. Oke, ini sih perangkat yang terima sinyal terus dikuatin lagi gitu ya. Nah, kalau transducer ini perangkat yang ngubah energi akustik menjadi elektrik dan sebagainya. Ya. Dari akustik menjadi energi elektrik dan sebaliknya. Yang sering kita gunakan apa? Mikrofon. Ya, namanya juga transducer gitu kan. Mentranspos gitu, Saudara. Mengubah. Jelas ya, Saudara ya? Jadi dua ini sebetulnya ya komponennya. Utamanya nih dua. Ya, ini perkembangan format audio ya. Ya, kalau ke 2005 terus sampai sekarang ya tentunya Anda bisa baca lebih lengkap lagi. Lengkapi ya. Silakan lengkapi dengan informasi-informasi yang lebih baru ya. Ini berbagai format audio ya, ada M4 dan sebagainya. Silakan ya, ntar tinggal dibaca aja lah. Ini sih silakan nanti Anda baca ya, karena ini penjelasan-penjelasan saja sifatnya ya. Wave ya, waveform audio ya, kemudian audio CD ya, MP3 dan sebagainya tuh saudara. Ini ya ada di sini ya, MIDI ya, zamannya dulu MIDI ya. Oke kan, kalau sekarang udah MP4 gitu kan saudara ya, udah lebih lengkap lah. Ya ini software-software yang kita bisa gunakan ya, Anda bisa cari software-software yang lain ya, cukup banyak lah sekarang sih softwarenya ya. Oke, nah lingkup kerja audio ya ini ya saudara ya, secara umum kalau kita lihat bidang spesialisasi pekerjaan ya mungkin orang yang hobi gitu ya. Kalau di teman-teman saya yang ngutak-ngatik apa namanya sound system itu namanya soundman, soundman ya. Kalau jago tuh dia nyambung-nyambung tuh ada atau ya panjang sekian, cara gulung kabel dan sebagainya itu ada ilmunya, saudara ya, ada ilmunya nggak asal-asal baik, gitu kan? Asal kabel bisa putus ya, kabel mic tuh saudara ya, konektor audio tuh kabel audio bisa putus itu ya. Oke, ya secara umum lingkup kerjanya ada studio sound engineer ya, live sound musician ya, jelas pemusik gitu ya, DJ dan sebagainya lah ya, yang berkaitan dengan suara gitu ya, saudara ya. Yang senang musik pasti pasti sedikit banyak udah ngerti-ngerti ya. Saya nggak begitu nggak jago di sound system ya saudara ya. Saya ngertinya nyanyi main alat musik gitu kan. Ya kalau masang-masang kadang keder juga ya. Sering tanya-tanya temen gitu kan. Ya karena peralatannya emang nggak punya saudara ya. Ya makanya di tempat lain gitu kan. Oke. Baik ya, ini ada bagaimana audio dapat digunakan secara efektif dalam multimedia. Sekarang apa namanya berkaitan dengan multimedia.
Nah, ini ada perhatian dan peringatan. Audio ini merupakan media yang baik untuk apa? Memperingatkan user dalam menyampaikan informasi yang penting. Betul nggak, saudara? Betul ya? User mungkin malas untuk baca, betul? Tapi user tidak bisa menghindari bunyi atau suara. Itu audio. Benar nggak? Iya. Ya, contoh yang mudah nih, saudara ya, contoh yang mudah. Kalau Anda tidak membiasakan jam tubuh Anda untuk bangun pagi, dan Anda bergantung pada alarm, saudara, ya kalau yang terbiasa katakan lagi nih bangun subuh gitu kan, jam 4 gitu, setengah 5 lah mentok-mentoknya bangun. Dia terbiasa, saudara. Ya, tubuhnya itu sudah otaknya itu sudah ngerekam alarm. Yang biasa bangun siang suruh bangun pagi mabok, saudara. Yang nggak biasa bangun siang suruh bangun siang mabok juga sama. Orang mungkin, aduh, saya nggak mau lihat jam lah, kalau lihat jam tuh, aduh, tuh ya. Tapi begitu dia mendengarkan alarm, dia nggak bisa hindari, saudara. Betul ya? Nah, dalam sistem multimedia, yang namanya alarm tuh biasanya apa? Oh, kalau ada sesuatu kita lagi ngisi gitu ya, ada bagian yang belum terisi, muncul bunyi beep, ya, memberikan respon kalau ada data yang salah yang diinput, gitu kan. Password, gitu kan, passwordnya kudunya 10, nulisnya baru 6, muncullah suara, ya, saudara. Betul ya? Oke, yang kedua, ya ini ada musik dan efek suara. Musik dan efek suara itu membuat interaksi multimedia lebih nyata. Coba game nggak ada suaranya. Main game nih, saudara, nggak ada suara. Ada kan ya game yang nggak ada suaranya, ada ya. Kalau Anda main game yang nggak pengen pakai suara, bisa nggak? Bisa. Tapi kan nggak seru ya, saudara ya. Nggak seru, kalau nggak ada suaranya nggak seru ya. Nah, ini musik dan efek suara. Nah, ini yang memang memberikan sesuatu yang berbeda, ya. Kemudian berhubungan dengan data suara ya, membantu apa? Mendiagnosa masalah mesin, ya, mahasiswa kedokteran itu ya, Saudara ya, kalau denyut jantung tuh, nah itu kedengeran tuh Saudara ya. VoIP ya, nah gitu kan. Kode ya, kode Morse, suara semua. Ya. Oke ya, baik. Sudah selesai di bagian akhir. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi satu tambahan wawasan ya untuk Anda ya, bahwa memang suara itu nggak sesederhana yang kita pikirkan ya. Nah, yang penting kira-kira dalam multimedia itu apa sih fungsinya suara itu, saudara? Seberapa penting suara itu dalam dalam dunia multimedia? Ya tadi ya sudah sedikit kita singgung. Baik ya, nanti silakan ini dengarkan, kemudian cari-cari lagi hal-hal yang memang perlu untuk ditambahkan oleh Anda ya. Saya cukupkan sekian pertemuan di minggu kelima ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.